Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sri Wahdini, nomor induk mahasiswa 200222164 dari Prodi Administrasi Publik Reguler 4. Di slide selanjutnya ada hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, yang pertama ada hambatan ekstern, dan yang kedua lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Yang ketiga waktu dan sumber daya, dan yang keempat adalah jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Selanjutnya, kebijakan yang tidak didasari pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Nah, poin terakhir yaitu jarang ada kesepakatan yang umum antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Selanjutnya ada sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini penyusunan perencanaan tidak tepat. Ada beberapa poin. Yang pertama, informasinya kurang lengkap. Yang kedua, metodologinya belum dikuasai. Dan yang ketiga adalah perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Selanjutnya, perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaan tidak seperti seharusnya. Ada 3 poin juga. Yang pertama, kegagalan terjadi karena tidak berkaitannya perencanaan dengan pelaksanaannya. Yang kedua, aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Dan yang ketiga, paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Ada 2 poin, misalnya orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Yang kedua, dengan demikian yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Selanjutnya, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Ada 3 poin. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat atau Cantrelli Planet System. Yang kedua, perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Dan yang ketiga, sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Selanjutnya, ada 3 poin sistem perencanaan yang berhasil. Yang pertama, sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Yang kedua, dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. Dan yang ketiga, pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. Nah, di sini ada perencanaan yang ideal. Ada 3 prinsip ya. Yang pertama, prinsip partisipatif. Nah, masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Dan yang ketiga, prinsip holistik. Nah, masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi atau sektor, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam kebutuhan konsep secara keseluruhan. Nah, selanjutnya mengandung sistem yang dapat berkembang, learning and adaptive system, dan selanjutnya adalah terbuka dan demokratis.
Selanjutnya mengatasi hambatan. Nah, di sini ada beberapa poin yang telah dijelaskan. Yang pertama, memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Yang kedua, rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Dan yang ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih rendah. Konsistensi antar tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Nah, bagian D, sistem balas jasa atau reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.